Di mata semua orang, dia adalah pria yang sempurna. Setiap kali kami keluar bersama, aku sering mendengar pujian. Dia orang yang baik, kata tetangga. Sopan dan perhatian, ujar sahabatku. Bahkan keluarganya sendiri selalu menyambutku dengan hangat, membuatku merasa diterima dan dihargai. Semua itu membuatku yakin bahwa aku beruntung bisa mendapatkan orang seperti dia. Namun kenyataan yang aku hadapi jauh dari gambaran itu. Ketika aku hanyut dalam harapan dan cinta, aku sama sekali tak menyadari sisi gelap yang tersembunyi di balik senyum manis dan sikap ramahnya. Aku memang tahu hubungan kami tidak selalu mulus. Tapi aku pikir itu hal biasa dalam sebuah hubungan. Aku terus memaafkan, berharap suatu saat semuanya akan berubah menjadi lebih baik. Malam itu, aku datang ke rumahnya seperti biasa. Kami seharusnya menghabiskan waktu bersama, berbicara dan merencanakan masa depan. Tapi yang terjadi jauh dari harapan. Sejak pintu terbuka, suasana sudah berbeda. Wajahnya yang biasanya ramah berubah menjadi muram, gerak-geriknya tegang. Aku mencoba mencairkan suasana dengan senyuman, berkata bahwa aku lelah tapi senang bisa bertemu. Namun, respon darinya hanya dingin dan penuh ketegangan. Aku menunggu alasan, tapi yang aku dapat justru kata-kata kasar, seolah aku adalah penyebab semua masalah yang dia hadapi. Pertengkaran kecil itu berkembang semakin parah tanpa aku bisa menghindar. Suaranya meninggi, kata-kata yang menyakitkan keluar tanpa ampun. Aku merasa seperti dihancurkan sedikit demi sedikit, tapi aku masih berusaha bertahan. Aku pikir, mungkin itulah caranya menunjukkan rasa kesalnya, dan aku harus sabar. Namun, hal yang paling menyakitkan terjadi di depan saudara dan orang tuanya. Mereka hadir tanpa aku duga, membuat suasana menjadi penuh tekanan. Aku mengira kehadiran mereka akan membuatnya lebih terkendali, tapi salah besar. Malah sebaliknya, dia berubah kasar. Tanpa peringatan, tangannya terangkat dan aku merasakan pukulan keras yang membuatku terjatuh. Luka fisik itu menyakitkan, tapi yang paling dalam adalah luka di hati. Aku merasa hancur, bukan hanya karena pukulan itu, tapi karena penghinaan di depan orang-orang yang aku hormati dan cintai. Aku memandang sekeliling, berharap seseorang akan menghentikannya, tapi tidak ada yang bergerak. Mereka hanya diam, menonton tanpa ikut campur. Aku tersadar bahwa selama ini aku sendiri. Aku sendiri menghadapi kekerasan yang tak seharusnya terjadi ini. Setelah kejadian itu, aku mengunci diri di kamar. Air mata mengalir tanpa henti, mencuci luka yang ada. Aku tidak tahu harus mengatakan apa, atau ke siapa aku bisa berbicara. Rasa malu menguasai. Aku takut jika cerita ini sampai ke telinga orang lain, citraku akan hancur. Aku tidak ingin jadi bahan pembicaraan yang menyakitkan. Namun, aku juga tahu aku tidak bisa terus seperti ini. Setiap hari aku bangun dengan kecemasan, takut akan pukulan berikutnya, takut akan kemarahan yang tak terkendali. Ini bukan cinta yang aku impikan. Justru ini adalah mimpi buruk yang harus aku hadapi sendiri. Aku mulai mencari alasan, mencoba memahami kenapa dia bisa berubah menjadi seperti itu. Apakah aku salah? Apakah aku yang memicu kemarahannya? Tapi jawabannya tak pernah memuaskan. Hanya meninggalkan perasaan bersalah yang semakin dalam. Di balik topeng pria baik itu, tersembunyi sisi gelap yang menyakitkan. Dia tampak tenang dan ramah di mata orang lain, tapi di balik pintu tertutup, dia berubah menjadi sosok yang aku takutkan. Aku merasa seperti pengkhianat, membiarkan dirinya menunjukkan wajah asli tanpa ada yang tahu. Suatu malam, aku memutuskan untuk bicara. Aku mencoba mengungkapkan perasaanku dan bertanya mengapa dia bisa bertindak kasar. Jawabannya mengejutkan. Dia menyangkal semuanya, menyalahkanku atas semua yang terjadi. Aku merasa hancur, seolah semua penderitaan ini adalah kesalahanku. Aku mulai menyadari, aku hidup dalam ilusi cinta yang berbahaya. Aku harus memilih antara terus bertahan dan menjadi korban, atau bangkit melawan keadaan yang menindasku. Namun, aku tahu, setiap keputusan punya konsekuensi yang harus aku hadapi. Di hari-hari berikutnya, aku mengamati dirinya dengan lebih seksama. Aku melihat bagaimana ia berinteraksi dengan orang lain,
Bagaimana ia menjaga citranya di depan umum? Aku sadar, kasih sayang yang kubayangkan selama ini hanyalah topeng untuk menutupi kekerasan yang tersembunyi. Aku merenung panjang, memikirkan langkah apa yang harus diambil. Aku tidak ingin terus-terusan menjadi korban, tapi aku juga takut menghadapi konsekuensi yang mungkin datang. Aku tahu aku harus berhati-hati, merencanakan tindakan selanjutnya dengan matang. Namun, tekad dalam hatiku semakin kuat. Luka yang kurasakan bukan hanya luka fisik, tapi juga luka jiwa yang menggerogoti kebahagiaan dan harga diriku. Aku tahu, aku harus mencari cara untuk keluar dari belenggu ini, agar aku bisa hidup bebas tanpa rasa takut. Dengan keberanian yang mulai tumbuh, aku memutuskan untuk tidak lagi diam. Aku ingin membalikan keadaan, bukan dengan balas dendam yang membabi buta, tapi dengan strategi yang membuatnya kehilangan kekuatan atas diriku. Aku sadar, ini akan menjadi perjalanan yang berat dan penuh risiko. Aku ingin membuktikan bahwa aku bukan korban yang lemah. Aku ingin menunjukkan bahwa dari penderitaan ini, aku bisa bangkit menjadi pemenang. Aku siap menghadapi segala resiko, memilih jalan yang sulit demi mendapatkan kebebasan dan harga diri yang selama ini hilang. Malam itu, aku menutup pintu kamar dengan keyakinan baru. Aku tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Topeng kebaikan yang selama ini menyembunyikan luka harus aku ripuhi. Aku siap keluar dari bayang-bayang rasa takut dan memulai babak baru dalam hidupku, di mana aku menjadi penentu nasibku sendiri. Setelah malam itu, hidupku berubah. Luka yang kurasakan tidak hanya di permukaan kulit, tapi lebih dalam lagi, dalam setiap sudut hatiku. Di balik pintu kamar yang tertutup rapat, aku menyendiri dalam kesunyian yang mencekam. Rasa sakit yang tak tampak oleh mata orang lain menggerogoti diriku setiap hari. Aku menanggungnya sendiri, tanpa seorang pun yang tahu seberapa dalam luka itu. Aku tidak ingin orang lain tahu tentang apa yang terjadi. Aku takut mereka akan memandangku berbeda, bahkan menghakimiku. Rasa malu menjadi tembok tinggi yang menghalangiku terbuka. Aku sering bertanya-tanya, kenapa ini harus terjadi padaku? Kenapa aku harus menjadi korban kekerasan? Padahal aku pernah percaya dan mencintainya? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar tanpa henti di kepalaku, tanpa jawaban yang memuaskan. Setiap hari aku berusaha menutupi luka fisikku dengan pakaian tebal dan senyum palsu. Saat bertemu keluarganya atau teman-temannya, aku berpura-pura baik-baik saja. Tapi di dalam hatiku, ketakutan terus mengintai. Ketika dia berada di dekatku, aku selalu waspada. Aku belajar untuk membaca tanda-tanda kemarahannya, supaya aku bisa menghindari situasi yang berpotensi menjadi kekerasan lagi. Namun, yang paling menyakitkan adalah merasa sendirian di tengah keramaian. Aku merasa terjebak dalam hubungan yang seharusnya menjadi sumber kebahagiaan, tapi malah menjadi sumber luka dan penderitaan. Aku tidak tahu harus bagaimana, tapi aku sadar aku tidak bisa terus seperti ini. Aku butuh kekuatan. Aku butuh harapan. Dalam kesendirian itu, aku mulai menulis. Aku menulis semua perasaanku, dari takut, sedih, marah, hingga kecewa. Menulis menjadi satu-satunya cara bagiku untuk meluapkan emosi yang selama ini kupendam. Kata demi kata mengalir, menjadi jembatan yang menghubungkan aku dengan diriku sendiri. Aku mulai memahami bahwa aku tidak salah. Bukan aku yang harus disalahkan atas kekerasan ini. Namun, meskipun aku berusaha kuat, luka itu sulit sembuh sendiri. Kadang aku merasa putus asa, ingin menyerah dan kembali menjadi korban. Tapi suara kecil di dalam hatiku terus mengatakan bahwa aku lebih dari ini. Aku bukanlah seseorang yang pantas dihancurkan oleh kekerasan. Aku harus bangkit. Aku mulai mencari informasi tentang kekerasan dalam rumah tangga. Aku membaca artikel, mendengarkan cerita orang lain, dan menemukan kelompok dukungan yang bisa membantu. Pengetahuan itu membuka mataku bahwa aku tidak sendirian, bahwa ada banyak orang seperti aku yang berhasil keluar dari belenggu kekerasan. Itu memberiku harapan. Namun, bukan berarti aku langsung berani mengambil langkah besar. Aku masih takut dengan konsekuensi yang mungkin aku hadapi jika aku membuka semuanya. Aku takut kehilangan segalanya. Takut dia akan membalas dengan lebih kejam.
Ketakutan ini membuatku terjebak dalam dilema yang berat. Aku juga memikirkan keluargaku. Aku khawatir jika aku bercerita, mereka akan sedih dan kecewa. Aku tidak ingin mereka ikut terluka karena masalah yang aku alami. Aku merasa harus melindungi mereka dengan tidak mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi di sisi lain, aku tahu aku tidak bisa terus menanggung ini sendiri. Hari-hari berlalu, namun aku mulai menyadari satu hal penting. Aku harus berhenti berpura-pura. Aku harus menghadapi kenyataan ini, walau berat. Aku mulai perlahan memberanikan diri berbicara dengan sahabat dekatku. Aku memilih orang yang aku percaya, yang aku yakin tidak akan menghakimi atau meninggalkanku. Saat aku mengungkapkan luka yang selama ini tersembunyi, rasanya seperti beban berat yang terangkat dari pundakku. Temanku mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberiku dukungan yang selama ini aku dambakan. Dia menyarankan aku untuk mencari bantuan profesional dan memikirkan langkah-langkah ke depan agar aku bisa keluar dari situasi berbahaya. Mendengar itu, aku masih ragu. Tapi aku tahu aku harus mulai. Aku membuat janji dengan seorang konselor, dan pertemuan itu menjadi titik awal yang penting. Aku belajar bagaimana menghadapi trauma, bagaimana memahami dan menerima apa yang terjadi padaku tanpa merasa kalah. Aku belajar bahwa ini bukan kesalahan aku, melainkan bentuk penyembuhan yang harus kujalani. Namun perjuangan belum selesai. Luka yang ada bukan hanya luka fisik yang bisa sembuh dengan waktu, tapi luka psikologis yang membutuhkan waktu lama dan kerja keras. Aku merasakan kemarahan yang mendalam, rasa sakit yang tak kunjung hilang, dan ketakutan yang kadang-kadang menghantui tidurku. Dalam perjalanan itu, aku menemukan ada banyak hal yang harus aku terima dan perbaiki. Misalnya, aku harus belajar mencintai diriku sendiri kembali. Aku harus belajar bahwa aku berhak mendapatkan kebahagiaan tanpa rasa takut. Aku harus belajar menetapkan batasan dan mengatakan, tidak, pada segala bentuk kekerasan. Aku mulai mencari kegiatan yang membuatku merasa kuat dan percaya diri. Aku kembali bermimpi dan merencanakan masa depan tanpa bayang-bayang kekerasan. Pelan-pelan, aku membangun kembali hidupku yang sempat retak. Aku tahu ini bukan proses yang mudah, tapi aku yakin aku mampu melewatinya. Pada waktu yang sama, aku juga mulai menyadari bahwa aku tidak bisa berubah sendirian. Aku harus mempersiapkan diri menghadapi pria yang selama ini menyebabkan lukaku, menghadapi dia bukan hanya secara fisik, tapi juga secara psikologis dan finansial. Aku sadar aku harus melawan, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk menunjukkan bahwa kekerasan tidak boleh menang. Aku mulai mengumpulkan informasi tentang harta dan asetnya. Aku ingin memiliki kendali atas apapun yang bisa membebaskanku. Ini bukan soal balas dendam semata, tapi soal keadilan dan harga diri. Aku tahu ini berisiko dan sulit, tapi aku tidak punya pilihan lain. Dari luka yang terpendam, aku mulai merajut kekuatan. Aku tidak lagi ingin menjadi wanita yang diam dan menanggung segala penderitaan. Aku ingin menjadi sosok yang kuat, yang mampu mengubah penderitaan menjadi kemenangan. Aku mengumpulkan keberanian perlahan, karena aku tahu perjalanan ini akan penuh tantangan. Aku yakin, meskipun jalan ke depan penuh dengan gelap dan rintangan, aku bisa melewatinya. Aku percaya pada kekuatan dalam diriku yang selama ini tersembunyi. Luka yang ada sekarang adalah awal dari sebuah perubahan, awal dari kebebasan yang selama ini kuimpikan. Aku memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Aku siap melangkah, meninggalkan luka di masa lalu dan menyongsong masa depan yang lebih baik. Luka yang dulu terpendam kini menjadi bahan bakar untuk kebangkitan. Setelah menyadari kedalaman luka yang selama ini kupendam, aku tahu aku tidak bisa berdiam diri lebih lama lagi. Aku butuh perubahan, tapi perubahan itu harus aku mulai dari dalam diri sendiri dan dari hal-hal yang paling konkret dalam hidupku. Kesadaran itu menjadi titik balik yang memaksaku untuk memungut potongan-potongan diriku yang tersebar akibat kekerasan dan penghinaan yang kualami. Langkah pertama yang kuputuskan adalah mengamankan posisiku secara finansial. Aku sadar bahwa selama ini aku terlalu bergantung pada dirinya. Harta, properti, rekening bank bersama, semua dalam kendalinya. Dalam situasi seperti itu, aku sangat rentan. Jika aku ingin benar-benar lepas,
Aku harus memastikan diriku tidak lagi bergantung padanya secara materi. Aku mulai mencatat semua aset yang kami miliki bersama, baik yang tercatat secara resmi maupun yang tersembunyi. Properti, investasi, tabungan, bahkan kendaraan. Aku mencari tahu dan mengumpulkan bukti kepemilikan, dokumen legal, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan harta itu. Ini bukan hal yang mudah, karena dia sangat berhati-hati dan hampir tidak pernah membahas soal keuangan denganku. Dengan perlahan tapi pasti, aku mulai membuka rekening bank atas namaku sendiri. Aku mengalihkan sebagian kecil dana yang kuanggap aman ke rekening baru itu. Aku juga mulai mempelajari hukum perdata yang berkaitan dengan kepemilikan harta bersama. Aku berkonsultasi dengan beberapa ahli hukum yang dapat dipercaya dan membantuku memahami hak dan kewajibanku agar langkah ini legal dan tidak menjadi masalah di kemudian hari. Selalu ada rasa takut dan was-was yang menghantui. Aku takut jika dia mengetahui apa yang aku lakukan, semuanya akan berbalik melawanku. Namun, aku sadar bahwa bila aku tidak bertindak sekarang, aku akan terus terperangkap dalam situasi yang merugikan. Aku harus berani menanggung risiko demi mengamankan masa depanku. Aku juga mulai memisahkan barang-barang pribadiku dari miliknya. Benda-benda sederhana yang pernah kami pakai bersama, kini kujadikan simbol pemisahan antara masa lalu dan masa depan. Setiap barang yang kutinggalkan mengingatkanku pada saat-saat buruk, dan aku tak ingin terus terjebak dalam nostalgia menyakitkan. Ini adalah bagian dari proses pemulihan diriku. Perlahan, aku membangun kembali jaringan sosial yang sempat redup selama aku hidup di bawah tekanan. Aku menghubungi teman lama yang pernah kuabaikan karena aku terlalu sibuk menjaga hubungan yang penuh masalah ini. Dukungan mereka membuatku merasa bahwa aku tidak sendiri, bahwa ada orang-orang yang peduli dan siap membantuku lewat masa sulit ini. Sambil menata kehidupan baru, aku juga mulai menyusun strategi. Aku tidak ingin menghadapi semuanya secara emosional semata. Aku butuh rencana matang agar langkahku bukan hanya membebaskan diriku secara fisik dan finansial, tapi juga membuatnya kehilangan kontrol atas hidupku sepenuhnya. Aku ingin dia merasakan bahwa kekuasaan yang selama ini dia genggam, perlahan hilang. Aku mengumpulkan bukti-bukti kekerasan dan perlakuan buruk yang selama ini aku sembunyikan. Foto luka di tubuhku, rekaman percakapan kasar, saksi yang pernah melihat perlakuannya. Semua itu menjadi senjata untuk memperkuat posisiku. Aku tahu tidak mudah membuka luka lama, tapi ini perlu agar aku punya alasan kuat jika suatu saat nanti harus berhadapan dengannya di ranah hukum. Setiap malam aku bermimpi akan kebebasan, tanpa rasa takut, tanpa bayang-bayang pukulan dan hinaan. Aku ingin membangun hidup yang baru, di mana aku berhak bahagia. Tapi aku sadar, mimpi itu harus diperjuangkan dengan pengorbanan dan keteguhan hati. Tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Dalam perjalanan ini, aku belajar banyak tentang diriku sendiri. Aku menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi dalam kesunyian. Aku belajar tegas, berani mengambil keputusan sulit, dan tidak tergantung pada siapapun untuk kebahagiaanku. Aku mulai mengenali nilai diriku yang sebenarnya, yang tidak tergantung pada siapapun, bahkan pada pria yang pernah aku cintai. Momen-momen ketika aku berhasil mengalihkan asetnya ke dalam pengawasanku membuatku merasa sedikit lega. Setiap langkah kecil itu adalah bukti bahwa aku tidak lagi menjadi korban. Itu adalah tanda bahwa aku mulai mengontrol hidupku kembali. Namun, aku juga tahu perjalanan ini belum selesai. Perjuangan terbesar ada di depan. Aku juga sadar bahwa tidak semua orang di sekelilingku akan mendukung langkahku. Beberapa memilih untuk menjauh karena takut terlibat atau tidak mengerti situasi yang aku jalani. Itu menyakitkan, tapi aku harus menerima kenyataan bahwa bukan semua orang bisa kuajak berjuang bersama. Aku harus memperkuat diriku, karena aku tidak bisa bergantung pada siapapun lagi. Persiapan mental menjadi hal yang sangat penting. Aku harus siap menghadapi segala kemungkinan. Dia mungkin akan marah besar, menggunakan segala cara untuk mengintimidasi dan menghalangiku. Aku harus tetap tenang dan fokus, tidak boleh menyerah walau tekanan datang bertubi-tubi. Aku pun mulai membatasi komunikasi dengannya. Aku belajar untuk tidak terlibat dalam setiap pertengkaran yang berpotensi memicu kekerasan. Aku respon dengan dingin dan tegas,
memilih untuk tidak terpancing emosi. Ini adalah strategi agar aku tetap menjaga posisi dan tidak memberikan celah baginya untuk menguasai kembali hidupku. Di balik semua proses ini, aku banyak belajar soal kesabaran dan ketekunan. Mengambil alih hidup dan sayapku sendiri bukan hal yang instan. Ada hari-hari ketika aku merasa lelah, ingin menyerah dan kembali ke zona nyaman meski penuh luka. Tapi aku ingat, kenyamanan itu bukan kebahagiaan sejati. Aku harus terus maju, sedikit demi sedikit. Aku juga mulai fokus merapikan dokumen-dokumen penting yang selama ini terabaikan. Surat-surat kepemilikan properti, dokumen perjanjian, catatan bank. Semua itu kukumpulkan dan kuseimbangkan agar tak ada yang terlewat. Aku tidak mau ada celah hukum yang bisa dimanfaatkan olehnya untuk merebut kembali kekuasaannya. Di sisi lain, aku mulai membangun hidup baru yang jauh dari bayang-bayang masa lalu. Aku aktif mengikuti kursus dan pelatihan yang aku tunda selama ini. Aku ingin menjadi pribadi yang mandiri, bukan hanya secara finansial tapi juga secara intelektual dan emosional. Aku percaya, semakin aku berkembang, semakin kuat pula aku menghadapi segala rintangan. Meski aku sedang mengubah hidup secara drastis, aku tetap berusaha menjaga hubungan baik dengan keluargaku. Aku tahu mereka peduli, tapi aku juga tidak ingin membebani mereka dengan masalah yang aku hadapi. Aku hanya berbagi secukupnya, supaya mereka tahu aku sedang berjuang dan butuh dukungan. Langkah-langkah kecil yang kulakukan setiap hari membangun pondasi kuat untuk kebebasanku. Aku mulai membayangkan masa depan di mana aku berdiri sendiri, tanpa ketergantungan dan tanpa rasa takut. Gambaran itu menjadi motivasi terbesar yang mendorongku saat menghadapi titik-titik sulit. Melalui proses ini, aku belajar untuk mencintai diriku sendiri. Aku mengerti bahwa kebahagiaan bukan berasal dari orang lain, melainkan dari bagaimana aku merawat dan menghargai diri sendiri. Aku mulai memperbaiki pola pikir negatif yang selama ini mengekangku, menggantinya dengan keyakinan kuat bahwa aku pantas mendapatkan yang terbaik. Aku juga sadar, proses memungut potongan diri bukan hanya soal materi atau harta. Ini soal mengembalikan harga diriku yang pernah hancur karena kekerasan. Aku harus menjaga batasan, belajar berkata, tidak, dan menolak perlakuan yang tidak adil. Ini adalah kekuatan sebenarnya yang aku bangun dari dalam. Meski penuh tantangan, aku tidak pernah menyesali keputusan ini. Aku percaya bahwa dari luka ini aku bisa tumbuh menjadi insan yang lebih kuat dan bijaksana. Aku yakin, suatu saat nanti, semua perjuangan ini akan membuahkan hasil yang manis dan membebaskanku dari mimpi buruk yang selama ini melilit. Aku tidak tahu berapa lama perjalanan ini akan berlangsung, tapi aku siap menghadapi setiap tikungan dan rintangan. Aku yakin dengan harapan yang kuat dan usaha yang konsisten, aku akan sampai pada titik akhir di mana aku tidak lagi menjadi korban, tapi pemenang yang tak tergoyahkan. Setelah mengumpulkan kekuatan dari luka dan mulai memisahkan diri secara finansial, aku tahu aku harus melangkah lebih jauh. Aku tidak ingin hanya bebas dari kekerasan, tapi aku juga ingin membalikan keadaan. Aku ingin dia merasakan apa yang aku rasakan selama ini. Bagaimana rasanya kehilangan kendali dan kekuasaan yang selama ini ia genggam. Tapi aku bertekad, balas dendam ini bukan soal emosi yang membabi buta, melainkan strategi yang cerdas dan terukur. Langkah pertama adalah menyusun rencana secara detail. Aku menghindari reaksi impulsif yang bisa memperburuk keadaan. Aku tahu dia licik dan bisa lebih kejam jika aku lengah. Aku mulai mengidentifikasi titik lemah dalam hidupnya, baik secara finansial maupun personal. Aku mencari celah legal dan peluang yang bisa membuatnya kehilangan apa yang selama ini menjadi miliknya. Bersama dengan pengacara yang kupercayai, aku mempelajari semua dokumen yang berkaitan dengan aset-asetnya, termasuk yang selama ini tersembunyi dan tidak pernah dibicarakan. Aku ingin memastikan bahwa aku memiliki bukti yang kuat jika nanti harus mengajukan klaim hukum. Segala data yang kukumpulkan menjadi pondasi strategiku untuk merebut kembali kendali atas hidupku. Aku juga membuat catatan rinci setiap kejadian kekerasan dan pelecehan, lengkap dengan waktu, tempat, dan saksi bila ada. Dokumen ini aku simpan rapi, sebagai persiapan untuk melindungi diriku jika dia mencoba membalikan cerita. Aku sadar,
dia mungkin akan berusaha membersihkan namanya dengan cara yang licik. Untuk itu aku harus mempunyai bukti nyata. Selain soal materi, aku mulai memperkuat jaringan sosial dan hubungan dengan orang-orang yang selama ini aku abaikan. Dukungan mereka menjadi modal emosional yang sangat penting. Aku butuh teman-teman dan keluarga yang solid jika kelak pertarungan ini makin rumit. Aku tidak ingin lagi merasa sendirian dan terisolasi seperti dulu. Strategi berikutnya adalah menjaga diriku tetap tenang dan tidak mudah terpancing. Aku tahu dia bisa mencoba berbagai cara untuk memprovokasi, mengintimidasi, bahkan menyebarkan gosip agar aku kehilangan fokus. Aku belajar mengendalikan emosi agar langkahku tetap terukur dan tidak memberikan celah untuk diserang balik. Aku juga mulai memantau gerak-geriknya tanpa diketahui. Aku mencari tahu dengan siapa dia berhubungan, bagaimana aktivitasnya, dan apa rencana yang mungkin sedang ia susun. Ini bukan soal menghancurkan hidupnya secara pribadi, tapi memastikan aku tahu apa yang akan menghadangku agar bisa bersiap. Ketika aku mulai mengambil alih sebagian asetnya, aku berusaha melakukannya secara berhati-hati agar tidak langsung terlihat. Aku mengalihkan properti dan tabungan secara bertahap, memaksimalkan celah-celah hukum dan administratif supaya prosesnya lancar. Setiap transaksi aku catat dengan teliti sebagai bagian dari bukti dan rencana jangka panjang. Rasanya tidak mudah, karena setiap langkah yang kuambil harus disembunyikan dan hati-hati agar dia tidak curiga. Aku sering harus berpura-pura bahwa segalanya baik-baik saja, menyembunyikan dendam yang makin membara di dalam hati. Ini melelahkan, tapi aku tahu aku harus sabar dan telaten. Selain itu, aku juga mulai mengedukasi diriku tentang taktik negosiasi dan komunikasi efektif. Aku ingin jika nanti harus berhadapan dengannya secara langsung, aku mampu menjaga posisi dan berkata dengan tegas tanpa terintimidasi. Aku tidak ingin lagi menjadi wanita yang mudah takut dan tunduk. Kutuskan untuk tidak membalas kekerasan dengan kekerasan fisik. Balas dendamku adalah dengan membalikkan situasi secara strategis, membuat dia kehilangan kontrol atas semua yang sudah dia kuasai. Kalau dia merusak harga diriku secara fisik, aku akan menghancurkan dunia yang selama ini dia bangun dengan ambisi dan kebanggaan palsu. Kadang aku sadar, ini seperti berjalan di atas tali tipis. Kalau salah langkah bisa jatuh dan terluka lebih dalam. Tapi aku punya satu tujuan, memperjuangkan kebebasan dan harga diriku. Aku ingin mengakhiri hubungan ini dengan kemenangan, bukan kehancuran total yang malah merugikan aku dan semua orang yang peduli padaku. Di tengah proses itu, aku kerap mengingat betapa sulitnya menjadi korban kekerasan yang tersembunyi di balik topeng pria baik. Aku ingin suara wanita seperti aku didengar dan perjuangan kami tidak sia-sia. Aku ingin buat dia tahu bahwa tidak ada yang bisa terus-menerus menindas tanpa konsekuensi. Aku juga membatasi interaksi langsung dengannya. Jika dulu aku mudah terjebak dalam drama dan pertengkaran, kini aku belajar memilih komunikasi yang penting saja. Aku gunakan mediator jika perlu, supaya tidak ada lagi kekerasan yang terjadi. Ini untuk melindungi diriku serta meminimalkan risiko yang tidak diinginkan. Saat rasa dendam itu mulai berubah menjadi kekuatan yang menggerakkan, aku juga memperkuat diriku secara fisik dan mental. Aku mulai rutin olahraga, memperbaiki pola makan, dan belajar meditasi untuk membangun ketenangan. Kekuatan fisik dan mental ini sangat diperlukan agar aku mampu bertahan menghadapi situasi yang makin kompleks. Perlahan, aku merasakan ada perubahan besar dalam diriku. Dari korban yang selalu takut, aku menjadi pejuang yang cerdas dan berhati-hati. Dari wanita yang rapuh, aku berubah menjadi sosok yang bisa melindungi diri sendiri dan menata masa depan. Proses ini tidak mudah, tapi hasilnya mulai terlihat. Ada kalanya aku merasa lelah dan ingin menyerah. Namun, setiap kali itu datang, aku ingat semua luka yang pernah aku terima, semua rasa malu dan ketakutan yang dulu mengekang. Hal itu menjadi pengingat bahwa aku harus terus maju demi mendapatkan yang pantas aku terima. Salah satu tantangan terbesar adalah ketika dia mulai curiga dan bertanya-tanya mengapa aset-aset mulai hilang sedikit demi sedikit. Aku harus pandai menjawab dengan tenang tanpa membocorkan rencanaku. Keberhasilanku menjaga rahasia ini membuatku merasa makin percaya diri. Seiring waktu, aku mulai melihat hasil nyata dari strategi itu.
Beberapa properti yang dulu sepenuhnya dalam penguasaannya kini sudah berada di bawah kendaliku. Dan sejumlah rekening bank sudah aku alihkan ke namaku. Dia mulai kehilangan pijakannya. Dan aku tahu ini hanya awal dari perubahan besar. Aku tidak berniat mengakhiri semuanya dengan balas dendam yang membabi buta. Tapi aku ingin memperlihatkan bahwa aku bukan lagi perempuan yang bisa diperlakukan seenaknya. Aku ingin dia sadar bahwa tindakan kasarnya punya konsekuensi. Bukan hanya untukku tapi juga untuk dirinya sendiri. Di tengah perjuangan ini, aku menemukan kembali diriku yang hilang. Aku belajar menghargai diri sendiri, memperbaiki luka batin, dan membangun kembali kepercayaan diri. Aku tahu siapa aku sebenarnya dan seberapa besar kekuatan yang kumiliki ketika aku berani bertindak. Aku pun mulai bersiap menghadapi kemungkinan bahwa dia akan mencoba segala cara untuk melawan balik. Aku tahu pertarungan ini belum selesai. Tapi aku percaya, dengan perencanaan matang dan kesabaran, aku bisa tetap di jalur dan memenangkan peperangan ini. Di sini bukan sekadar tentang membalas luka, tapi juga tentang mengubah penderitaan menjadi kekuatan. Aku ingin membuktikan bahwa tidak ada korban yang harus terus menderita tanpa harapan. Segala luka bisa disembuhkan dan menjadi sumber kekuatan yang membentengi kita dari ancaman. Kini aku berdiri di persimpangan baru. Aku bisa memilih untuk tetap diam dan menderita, atau memilih berjuang dan meraih kebebasan. Aku sudah memilih jalan yang benar. Dan aku siap melangkah lebih jauh demi masa depan yang layak aku dapatkan. Seiring berjalannya waktu, ketika aku mulai mengambil alih aset dan merancang strategi, pertarungan yang sebenarnya tidak hanya berada di luar diriku, melainkan justru di dalam diriku sendiri. Aku bertarung dengan perasaan dan pikiranku, dengan rasa takut, keraguan, dan benci yang bercampur aduk sampai aku hampir kehilangan pegangan. Luka fisik mungkin bisa sembuh seiring waktu, tapi luka batin jauh lebih sulit. Setiap malam aku menghadapi gelombang pikiran yang tak selalu bisa kuatur. Kadang aku merasa putus asa, meragukan kemampuan diriku sendiri untuk melewati semuanya. Rasa takut akan kegagalan dan konsekuensi menghantui, membuatku bertanya apakah semua perjuangan ini sebanding. Aku berusaha untuk tetap kukuh, tapi ada saatnya aku merasa sangat rapuh. Kadang aku memikirkan kembali kejadian-kejadian masa lalu dan bertanya mengapa aku harus menanggung semua ini. Perasaan tidak berdaya itu menyerang tanpa permisi, membuatku bertanya, apakah aku benar-benar pantas mengalami kekerasan? Apakah aku layak bahagia? Rasa benci terhadapnya juga menjadi beban yang tak tertahankan. Aku ingin marah, ingin membalas, ingin agar dia merasakan sakit seperti yang aku alami. Tapi di saat yang sama, aku tidak ingin menjadi manusia yang dipenuhi kebencian. Aku takut jika kebencian itu mengubahku menjadi sosok yang kusam dan terbakar dalam amarah tanpa arah. Dalam batinku, aku bertarung untuk menemukan keseimbangan antara sakit dan kebangkitan. Aku ingin tetap kuat tanpa kehilangan kemanusiaanku. Aku ingin melawan tapi tetap bisa memaafkan diriku sendiri dan, jika mungkin, memaafkan dia. Aku sadar ini bukan perkara mudah dan butuh waktu yang panjang. Aku sering menghabiskan waktu berjam-jam sendiri, merenung dan menulis jurnal tentang apa yang kurasakan. Menulis memberiku ruang untuk mengurai rasa sakit tanpa harus mengutarakannya kepada orang lain yang belum tentu mengerti. Dari sana, aku belajar untuk menerima bahwa luka ini adalah bagian dari proses penyembuhan. Aku juga mulai memahami bahwa aku tidak harus sempurna atau kuat sepanjang waktu. Aku mengizinkan diriku untuk merasa lemah, untuk menangis, dan mengakui bahwa aku membutuhkan waktu. Aku tidak pernah malu tentang kesedihan yang kurasakan, karena itu adalah bagian dari perjalanan manusia yang sedang berjuang. Namun, dalam pergulatan batin ini aku menemukan satu hal yang sangat penting, kekuatan untuk memilih. Aku sadar aku tidak bisa mengendalikan apa yang telah terjadi, tapi aku bisa mengendalikan bagaimana aku bereaksi terhadapnya. Aku bisa memilih untuk hancur atau bangkit, memilih untuk menyerah atau bertarung. Aku memilih bangkit. Kadang aku merasa bersalah karena sudah meninggalkan perasaan takut dan menggantinya dengan tekad balas dendam. Aku takut aku kehilangan sisi lembut dan empatiku. Aku takut menjadi sosok yang keras dan membenci segalanya. Pertarungan ini juga soal menjaga kemanusiaanku di tengah badai yang menghancurkan.
Aku pun mencoba untuk menyalurkan segala energi negatif itu ke dalam hal-hal positif. Bekerja lebih keras, membangun hubungan yang sehat, dan menjaga kesehatan mental serta fisikku. Aku menyadari bahwa untuk bisa memenangkan pertarungan ini, aku harus menjaga keseimbangan antara kerasnya perjuangan dan kelembutan terhadap diri sendiri. Di tengah masa-masa gelap, aku menemukan titik terang ketika aku mulai belajar memaafkan. Aku tidak berbicara soal melupakan atau membenarkan apa yang dia lakukan, tapi memaafkan agar aku bisa melepaskan beban yang selama ini mengikat erat hatiku. Memaafkan memberiku ruang untuk bernapas dan melangkah maju tanpa dendam yang menggerogoti. Proses memaafkan itu sulit dan bukan sekali jadi. Aku harus melakukannya berulang kali, seperti pemahaman yang terus berkembang. Pada akhirnya, aku ingin bebas dari belenggu masa lalu agar aku bisa membangun hidup baru yang lebih baik dan bahagia. Selama pertarungan batin ini, aku juga belajar untuk lebih mencintai diri sendiri. Sebelumnya, aku sering menyalahkan diriku atas apa yang terjadi, menganggap bahwa aku kurang baik atau tidak cukup kuat. Tapi kini aku belajar menghargai perjalanan yang sudah kulalui dan berterima kasih pada diriku yang tidak pernah menyerah. Aku mulai menetapkan batasan yang jelas dalam hidupku, termasuk bagaimana aku memperlakukan diriku sendiri. Tidak lagi membiarkan pikiran-pikiran negatif menguasai, dan tidak membiarkan siapapun, bahkan diriku sendiri, memperlakukan aku dengan cara yang membuatku merasa tidak berharga. Kadang aku merasa bimbang antara ingin melindungi hati dan ingin membuka diri sepenuhnya. Aku takut jika aku membuka diri terlalu banyak, aku akan kembali terluka. Oleh karena itu, aku belajar menyeimbangkan rasa percaya dan kewaspadaan dalam berinteraksi dengan orang lain, terutama dalam hubungan yang baru. Pada titik ini, aku sadar bahwa pertarungan batin ini bukan hanya soal menghadapi dia, tapi juga menghadapi diriku sendiri. Aku harus melewati ketakutan, luka, dan pergumulan batin agar aku bisa benar-benar bebas. Ini adalah proses yang penuh liku, tapi juga penuh pembelajaran. Setiap hari aku mencoba untuk lebih memahami diriku, memaafkan kesalahan masa lalu, dan menguatkan tekad untuk masa depan. Aku tahu ada saatnya aku akan benar-benar membebaskan diri dari beban emosi yang menghantui ini. Kemudian, aku mulai menerima bahwa perjuangan ini bukan soal menghapus terus-menerus luka, tapi belajar hidup berdampingan dengan luka itu. Aku belajar untuk tidak membiarkan luka itu menghalangiku, tapi menjadikannya sebagai pelajaran dan bahan bakar untuk pertumbuhan pribadi. Aku juga belajar bahwa kebahagiaan tidak harus sempurna. Bahagia berarti mampu menjalani kehidupan meskipun ada masa lalu yang penuh luka. Aku berusaha menjalani hari demi hari dengan penuh kesadaran dan menjaga hati dari kepedihan yang dulu terlalu sering mendominasi. Pertarungan di dalam diriku membuka mataku pada kekuatan tersembunyi yang selama ini tersembunyi dalam diri seorang wanita yang terluka. Aku mulai menyadari bahwa aku bukan hanya korban, tapi seorang pejuang yang pantas mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian. Aku belajar untuk mengasihi diri sendiri lebih dari sebelumnya. Aku yakin, perjalanan ini masih panjang dan akan ada banyak rintangan lagi ke depannya. Tapi aku percaya, jika aku bisa memenangkan pertarungan batin ini, aku bisa menghadapi segala konflik di luar dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Dengan kekuatan batin yang terus tumbuh, aku bertekad melanjutkan perjuangan demi masa depan yang lebih baik. Aku tahu aku bisa bangkit, aku bisa menang, dan aku akan membangun hidup yang penuh dengan cinta, bukan dengan luka. Ketika aku mulai melihat hasil usaha dan strategi yang selama ini kujalankan, aku pikir perjuangan ini akan menjadi lebih ringan. Aku sudah menyiapkan diri dengan segala kemungkinan, tapi ternyata hidup memberiku tikungan yang jauh lebih rumit dan tak terduga. Aku harus menghadapi kenyataan bahwa perubahan dan pembebasan tidak selalu datang dengan mulus. Ada banyak hal yang tiba-tiba terungkap, dan orang-orang yang kuanggap teman ternyata memilih menjauh saat aku paling membutuhkannya. Hari-hari awal ketika aku mulai menyusuri jalan baru ini, aku merasa sangat optimis. Aku membayangkan kebebasan yang kian dekat, bayangan kehidupan tanpa rasa takut dan tekanan. Aku percaya mereka yang dulu mengelilingi hidupku akan menopang langkahku. Namun, kenyataan berkata lain. Setelah aku mulai mengambil alih sebagian aset, semangat yang awalnya berkobar mulai diuji. Beberapa sahabat mulai menarik diri secara perlahan.
Mereka memberi alasan sibuk atau kurang mengerti masalah yang aku hadapi. Aku tahu bukan sekadar keberatan mereka, tapi aku sadar bahwa konflik yang aku jalani sulit diterima oleh sebagian orang. Mereka tidak mengerti bahwa di balik strategi dan perjuangan kerasku ada luka besar yang dulu mereka tidak lihat. Aku merasa kesepian di tengah keramaian. Rasa terbeban muncul karena harus terus-menerus membuktikan bahwa aku layak dipahami dan didukung. Sementara itu, beberapa keluarga yang kuharap bisa jadi tempat berlindung juga tampak enggan untuk terlibat penuh. Mereka mencoba tetap netral, waspada agar tidak terseret dalam perseteruan yang bisa membahayakan nama baik keluarga. Ini sungguh mengejutkan dan menyakitkan. Aku yang selama ini berjuang mempersiapkan diri demi masa depan yang lebih baik, terasa bagai berjalan sendirian melewati badai. Rasanya seperti dihadapkan pada dinding tinggi yang tak bisa kutembus. Sementara langkahku tertahan dan hatiku lelah. Selain itu, aku menghadapi tekanan baru dari pihak dia yang tidak berhenti mencoba menjatuhkan semangatku. Dia menggunakan berbagai cara yang membuat hidupku semakin rumit. Mulai dari ancaman secara pribadi, hingga upaya memengaruhi orang-orang di sekitarku agar menjauh. Aku mendapat pengalaman bagaimana tipu daya dan manipulasi bisa merusak reputasi seseorang dalam sekejap. Tak jarang, aku mendengar gosip-gosip palsu yang beredar. Cerita kejam yang dibuat seolah-olah aku yang bersalah, seolah aku yang membawa masalah. Ini membuka mataku bahwa pertarungan bukan hanya soal hukuman dan keadilan, tapi juga soal siapa yang lebih lihai merebut opini publik. Aku mulai menyadari bahwa lawanku bukan hanya seorang pria yang kasar, tapi juga sosok yang sangat lihai menggunakan segala cara agar dia tetap berkuasa. Ini bukan pertarungan biasa. Lebih seperti perang psikologis yang memerlukan kesiapan mental luar biasa. Pada titik ini, aku harus belajar untuk membangun benteng pertahanan di dalam diriku. Aku tidak bisa membiarkan gosip dan ancaman itu meredupkan semangatku. Aku terus memperkuat hubungan dengan mereka yang benar-benar peduli dan tulus mendukungku. Mereka adalah cahaya kecil yang membimbingku melewati gelapnya situasi. Aku pun belajar untuk menyaring informasi dan berhati-hati dalam memilih siapa yang aku percaya. Aku tahu tidak semua orang yang dekat denganku adalah sekutu sejati. Ada kalanya aku harus terima kenyataan bahwa beberapa hanya berpura-pura peduli, tapi sebenarnya menjauh saat aku mulai berjuang. Dalam menghadapi tikungan-tikungan tak terduga ini, aku membuat keputusan untuk tetap fokus pada tujuan utama, membebaskan diri dan menjaga harga diriku. Aku sadar bahwa kisah ini tidak akan selesai dengan mudah dan cepat. Aku harus siap menghadapi ujian yang lebih berat dan pelajaran hidup yang tidak pernah kupikirkan sebelumnya. Selain tekanan sosial, aku juga dihadapkan pada dilema saat berhadapan dengan hukum. Terkadang proses legal berjalan lambat, dan aku harus bersabar menunggu putusan. Ada tindakan yang tidak bisa dilakukan secara langsung oleh diriku sendiri, sehingga aku harus percaya sepenuhnya pada pengacara. Ini menimbulkan kecemasan tersendiri karena aku merasa kehilangan kontrol. Aku pun belajar untuk menerima ketidakpastian sebagai bagian dari perjalanan ini. Aku berusaha menguatkan kesabaran dan ketekunan agar tidak mudah goyah. Aku menyadari bahwa kemenangan sejati tidak didapat dengan cepat, melainkan melalui proses yang panjang dan penuh liku. Salah satu momen terberat datang ketika aku harus menghadapi keluarga dan lingkungan dia yang mulai mengetahui sisi gelapnya. Aku berharap mereka bisa mengerti dan mendukungku, tapi kenyataannya ada yang membela, bahkan menolak percaya padaku. Aku berhadapan dengan tuduhan tak berdasar dan penilaian yang tidak adil. Ini melemparku ke jurang kecewa yang dalam. Perasaan terkaman, tersudut, dan sendirian makin memuncak. Tapi aku tahu aku tidak boleh menyerah. Aku mulai mendalami lagi arti kekuatan sejati, yaitu kemampuan bertahan saat segala sesuatu berusaha menjatuhkanmu. Aku mengingat kembali alasan besar mengapa aku memulai perjuangan ini, demi kebebasan dan harga diri yang layak. Aku juga menemukan dukungan dari orang-orang di luar lingkaran lama, yang memahami situasi dan mau mendampingiku. Mereka bukan sekadar teman biasa, tapi pejuang yang mengerti arti harga diri dan keadilan. Dengan mereka, aku belajar banyak tentang strategi, keteguhan, dan bagaimana melangkah meski badai menghadang. Hari-hari pun berlalu dengan banyak tekanan dan ujian, tapi aku tetap pada jalanku.
Aku belajar untuk mengelola stres dan menjalani hidup sebaik mungkin meski tengah berperang. Aku mencoba menata pikiran agar tidak hanyut dalam kegalauan dan rasa sakit, melainkan menggunakannya untuk memperkuat langkah. Terkadang aku bertanya-tanya, kapan akhirnya semua ini akan usai? Tapi aku tahu jawaban itu tidak kunjung datang tanpa usaha dan pengorbanan. Aku harus melanjutkan perjalanan ini tanpa mengeluh, demi kehidupan yang lebih baik. Melalui tikungan tak terduga ini, aku jadi lebih memahami arti kesabaran, ketekunan, dan pentingnya memilih lingkungan yang mendukung. Aku percaya bahwa tidak semua orang harus menjadi saksi perjuanganku. Yang penting adalah mereka yang benar-benar tulus dan loyal. Aku mulai merasakan adanya perubahan dalam diriku. Dari perempuan yang takut dan terkekang, perlahan aku menjadi pribadi yang tangguh dan mandiri. Aku mengerti bahwa kebahagiaan yang aku cari bukanlah milik instan, melainkan hasil dari perjuangan dan pertarungan yang penuh liku. Masa depan masih terasa samar dan penuh ketidakpastian. Tapi aku siap menghadapinya dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Aku yakin bahwa dari setiap tikungan yang penuh cobaan ini, aku akan keluar sebagai pemenang. Aku menyadari bahwa kekuatan sejati bukan hanya berasal dari kemenangan materi atau hukum, tapi juga dari bagaimana aku mampu mengatasi rintangan batin dan sosial yang tak terduga. Aku belajar bahwa hidup tidak pernah berjalan sesuai skenario, tapi bagaimana kita bangkit dan menyesuaikan diri menentukan siapa kita sebenarnya. Aku tutup hari dengan keyakinan baru, bahwa dari penderitaan ini, aku tidak hanya akan menang, tapi akan menjadi inspirasi bagi banyak wanita yang mungkin mengalami hal serupa. Aku siap melanjutkan perjalanan ini, meski penuh tikungan tak terduga, dengan sepenuh hati dan tekad yang tak tergoyahkan. Setelah melewati berbagai tekanan sosial, pertarungan batin yang melelahkan, dan tikungan tak terduga dalam perjuanganku, saat itulah aku benar-benar mulai melihat hasil usahaku. Beberapa aset yang sebelumnya sepenuhnya dia kuasai kini mulai aku ambil alih secara perlahan tapi pasti. Rasanya seperti memecah belenggu yang mengikatku selama bertahun-tahun, dan membuka pintu kebebasan yang selama ini kusembunyikan dalam mimpi. Proses ini bukanlah sesuatu yang mudah atau instan. Aku sadar setiap langkah harus terukur dan berhati-hati agar tidak memancing reaksi negatif yang bisa mematahkan semangatku atau malah membuatku terjebak kembali dalam penderitaan. Aku harus tetap fokus dan sabar, menyadari bahwa kemenangan sesungguhnya baru akan tiba jika aku mampu mempertahankan apa yang sudah kususun dengan cermat. Aku mulai mengalihkan kepemilikan properti dan aset ke dalam pengawasanku sendiri. Mulai dari rumah warisan keluarga yang selama ini terdaftar atas namanya, hingga beberapa kantor dan kendaraan. Setiap dokumen aku urus sendiri, memastikan semuanya berjalan transparan dan tidak ada yang bisa diganggu-gugat. Ini bukan soal balas dendam semata, tapi lebih pada rekonstruksi hidup yang selama ini terbelenggu. Salah satu momen penting adalah ketika aku berhasil membalikan rekening bank bersama menjadi sepenuhnya atas namaku. Aku ingat betapa perasaanku campur aduk saat memasuki bank, mengurus administrasi, dan memangku bukti surat kepemilikan akun bank. Seolah beban berat yang selama ini menghimpit pundakku perlahan terangkat. Yang lebih membahagiakan lagi adalah ketika aku mendapat dukungan tak terduga dari beberapa anggota keluarga dan rekan bisnisnya yang mulai menyadari perlakuan buruk yang dia lakukan padaku. Mereka mulai membuka mata dan lebih memilih berpihak padaku dan keadilan. Dukungan itu membuatku semakin yakin bahwa perjuanganku tidak sia-sia. Namun, di balik semua keberhasilan itu, aku juga menyadari bahwa pertarungan belum berakhir. Ada tekanan yang meningkat dari pihak dia, termasuk tantangan hukum yang mulai bermunculan. Aku harus mempersiapkan diri untuk menghadapi gugatan balik dan berbagai strategi licik yang akan dia pakai untuk mempertahankan asetnya atau bahkan menjebakku. Aku harus belajar lebih banyak tentang hukum dan prosedur yang berlaku agar tidak lagi merasa terkecoh atau diperdaya. Aku mulai rajin berdiskusi dengan pengacaraku, memahami setiap detail kasus, dan mengawal proses ini sampai ke ujung. Aku sadar bahwa kecerdasan dan kesabaran adalah senjata utama untuk memecah belenggu yang selama ini mengikat. Di sisi lain, aku juga mulai membangun kehidupan baru yang jauh dari bayang-bayang lama. Aku aktif mengikuti kegiatan yang mendukung perkembangan diriku, seperti kursus kemampuan baru dan pertemuan komunitas yang positif.
Aku ingin hidupku tidak hanya tentang perjuangan tapi juga tentang pertumbuhan dan harapan. Selain itu, aku kembali mengatur keuanganku secara mandiri. Belajar mengelola keuangan dengan bijak menjadi prioritas agar aku tidak lagi terjebak ketergantungan. Aku mulai menabung, berinvestasi, dan membuat rencana keuangan jangka panjang. Aku ingin membuktikan bahwa aku mampu hidup mandiri dan bertanggung jawab atas masa depanku sendiri. Rasa takut yang dulu sering menyelimutiku mulai menghilang. Walau sesekali masih muncul bayangan buruk, aku sudah bisa mengendalikannya. Aku merasa penuh energi baru, seolah kekuatan yang dulu hilang kini bangkit kembali. Ini adalah kebebasan yang selama ini kucari, kebebasan untuk hidup tanpa rasa takut dan tanggungan. Ini bukan berarti aku sudah melupakan luka dan masa lalu. Aku tetap menyimpan kenangan itu sebagai pengingat agar aku tidak pernah kembali ke lubang yang sama. Aku belajar menerima bahwa masa lalu adalah bagian yang membentuk siapa aku hari ini, dan aku bisa memilih untuk berdamai dengannya agar tidak menghancurkanku. Salah satu hal yang paling berarti adalah aku mulai kembali membangun hubungan dengan orang-orang yang benar-benar peduli. Aku selektif memilih siapa yang boleh masuk ke dalam lingkaran dekatku. Aku ingin dikelilingi oleh mereka yang tulus mendukung dan ingin melihatku bangkit, bukan hanya sekadar teman atau kenalan yang hilang saat aku susah. Aku juga sadar bahwa aku perlu memperbaiki diriku secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi finansial atau hukum, tapi juga mental dan emosional. Aku mulai rutin menjalani terapi dan konsultasi psikologis agar bisa benar-benar sembuh dari trauma masa lalu. Ini adalah bagian dari proses panjang yang kujalani agar menjadi pribadi yang lebih kuat dan sehat. Setiap kali aku melihat ke belakang, aku merasa bangga dengan perjalanan yang sudah kulalui. Dari yang dulu begitu rapuh, takut, dan pasrah, kini aku sudah menjadi sosok yang mampu berdiri sendiri, melawan ketidakadilan, dan membela hak-hakku. Aku tahu ini belum akhir, tapi aku sudah memasuki babak baru dalam hidup yang penuh harapan. Salah satu pelajaran terbesar yang aku dapatkan dari proses ini adalah arti kesabaran dan keteguhan. Tidak semua hal terjadi dengan cepat atau mudah. Kadang aku harus rela merasakan sakit dan kehilangan sementara demi mendapatkan kebahagiaan jangka panjang. Aku belajar untuk percaya pada proses dan pada diriku sendiri. Aku percaya bahwa orang yang dahulu menyakitiku kini mulai benar-benar kehilangan pijakan. Dia tahu aku bukan lagi wanita yang mudah dikendalikan atau ditaklukkan. Aku sudah mengambil alih hidup dan masa depanku sendiri. Ini bukan tentang dendam dan permusuhan, tapi soal keadilan yang aku perjuangkan demi diriku dan masa depan yang lebih baik. Memecah belenggu bukan sekadar soal materi, tapi juga soal kebebasan dalam diriku. Aku merasa lebih lega dan damai saat bisa menentukan jalan hidupku tanpa bayang-bayang ketakutan lagi. Aku mulai merasakan arti sebenar-benarnya kebebasan, hidup sesuai keinginan dan tanpa tekanan. Dalam beberapa pertemuan formal, aku berhasil menunjukkan kepercayaan dan kemampuan mengendalikan situasi. Aku bukan lagi orang yang rapuh, melainkan salah satu pihak yang berani dan cerdas. Ini membuatku semakin percaya diri untuk menghadapi tantangan berikutnya. Aku tahu, meski perjuangan ini masih panjang, aku sudah memecah rantai belenggu yang selama ini membelengguku. Aku mulai merayakan setiap kemenangan kecil dengan rasa syukur. Semua usaha dan pengorbanan ini terbayar dengan kebebasan yang kian nyata. Kini aku sudah siap untuk terus melangkah maju, membangun kehidupan baru yang penuh makna dan tujuan. Aku punya tekad kuat untuk tidak lagi kembali ke masa lalu yang penuh luka. Aku ingin masa depan yang cerah dan penuh harapan. Kemenangan yang kuperoleh bukanlah kemenangan yang sempurna. Meskipun aku telah berhasil memecah belenggu dan merebut kembali kendali atas hidupku, rasa pahit tetap mengiringi langkahku. Beban yang kupikul selama bertahun-tahun tidak hilang begitu saja, dan banyak hal yang harus aku relakan demi mencapai titik ini. Seiring harta dan aset yang aku tarik perlahan berpindah ke tanganku, aku menyadari bahwa konsekuensi sosial yang aku hadapi jauh lebih berat daripada yang kubayangkan. Beberapa sahabat menghilang tanpa penjelasan, sedangkan yang lain menunjukkan sikap dingin dan ragu. Hubungan yang dulu aku anggap kuat ternyata rapuh di tengah badai konflik yang sedang aku jalani. Lebih menyakitkan lagi, keluargaku sendiri seakan terseret dalam pusaran konflik ini.
Mereka yang aku berharap bisa menjadi pelindung dan sumber kekuatan malah lebih memilih menghindar agar tidak terbawa masalah. Aku harus berjalan sendiri di jalan yang penuh liku ini, menghadapi pertentangan yang tak berkesudahan tanpa sandaran yang kokoh. Selain kehilangan dukungan sosial, luka batin yang selama ini terpendam belum juga sembuh. Semua kenangan pahit dan rasa sakit terpahat dalam ingatan, kadang hadir tanpa pemberitahuan. Aku belajar bahwa kemenangan bukanlah tanda selesai dari semua luka, tapi awal dari proses penyembuhan yang panjang dan menantang. Meski begitu, aku tidak menyesal mengambil langkah ini. Dari segala suka duka dan pahit manisnya, aku mendapatkan pelajaran berharga tentang kekuatan dan harga diri. Aku kini tahu bahwa aku bukan wanita lemah yang harus terus disakiti. Aku adalah pejuang yang mampu menaklukkan ketakutan dan menemukan kebebasan dalam dirinya sendiri. Kemenangan yang pahit ini membuat aku lebih waspada dan matang dalam menjaga diri ke depan. Aku mulai menetapkan batasan yang jelas, batasan demi melindungi hatiku, demi menjaga kedamaian yang mulai aku raih. Aku belajar untuk mencintai diriku dengan cara yang baru, tanpa bergantung pada siapapun untuk kebahagiaanku. Aku percaya bahwa dari rasa pahit ini, aku akan tumbuh menjadi sosok yang lebih kuat dan bijaksana. Ini bukan akhir perjalanan, melainkan pintu gerbang menuju kebebasan sejati. Aku siap melangkah maju dengan keyakinan, meninggalkan masa lalu yang gelap dan mengukir masa depan yang penuh harapan. Kemenangan ini mengajarkanku bahwa aku berhak mendapatkan cinta dan kehidupan yang layak, dan aku tak akan membiarkan siapapun merenggut itu lagi. Kurasa aku sudah siap untuk memulai babak baru dalam hidupku, dengan jiwa yang utuh dan hati yang merdeka. Setelah melewati segala liku dan luka, akhirnya aku tiba di titik di mana aku bisa memulai membangun diri kembali. Proses ini bukan tentang melupakan semua yang terjadi, tapi lebih kepada menerima masa lalu dan belajar darinya agar aku bisa melangkah maju dengan penuh keyakinan dan harapan. Aku sadar bahwa membangun kembali diri berarti memberi ruang bagi diriku untuk sembuh secara utuh. Aku mulai dengan merumuskan ulang siapa aku dan apa yang aku inginkan dari hidup ini. Aku memisahkan diriku dari bayang-bayang masa lalu yang kelam dan mulai mencari potensi-potensi dalam diriku yang selama ini tertutupi oleh rasa takut dan penderitaan. Aku belajar mencintai diri sendiri tanpa syarat, memberikan perhatian dan penghargaan pada diri yang selama ini terabaikan. Kebebasan yang aku raih bukan sekedar lepas dari ikatan lama, tapi juga kebebasan untuk menentukan jalan sendiri. Aku belajar untuk membuat keputusan tanpa takut akan konsekuensi yang menakutkan, dan mengambil tanggung jawab penuh atas kehidupan yang kujalani. Ini adalah pembebasan sebenar-benarnya yang memberikan aku kekuatan baru. Salah satu hal terpenting adalah aku mulai membangun hidup yang sehat secara fisik dan mental. Aku rutin berolahraga, menjaga pola makan, dan mengelola stres dengan cara yang positif. Aku juga kembali menghubungi para profesional yang membantuku memahami dan menyembuhkan luka batin melalui terapi. Ini adalah proses yang terus berjalan dan tidak instan, tapi aku tekun menjalaninya. Aku memperbaiki hubungan dengan orang-orang yang benar-benar peduli, membangun lingkaran pertemanan yang sehat dan saling mendukung. Aku belajar memilih dengan bijak siapa yang pantas aku beri ruang dalam hidupku, dan menjauhkan diri dari lingkungan yang bisa membawa kembali luka lama. Ini adalah bagian penting dari perjalanan menuju pemulihan. Aku juga mulai kembali menjalani aktivitas yang dulu aku tinggalkan, seperti menekuni hobi dan impian yang pernah kusesali karena rasa takut dan pengekangan. Dengan begitu, aku tidak hanya membangun dirinya yang baru, tapi juga kebahagiaan yang utuh dan seimbang. Aku belajar bahwa hidup adalah soal menikmati proses, bukan hanya hasil akhir. Melangkah ke depan, aku memandang masa depan dengan optimisme dan harapan. Aku percaya bahwa dari pengalaman pahit ini aku bisa menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Aku ingin membuktikan bahwa cinta tidak pernah hanya tentang luka, tapi juga tentang kesempatan untuk menyembuhkan dan tumbuh. Kini aku berdiri dengan perasaan utuh, siap menghadapi kehidupan dengan segala tantangannya. Aku tidak lagi takut pada masa lalu atau bayang-bayang seseorang yang pernah menyakitiku. Aku sudah bebas, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional dan spiritual. Ini adalah awal baru yang kuharapkan membawa kebahagiaan yang sejati. Aku yakin, dari perjalanan panjang dan penuh luka ini,
Aku akan membangun hidup yang penuh cinta, untuk diriku sendiri dan untuk mereka yang benar-benar pantas mendapatkannya.